kita akan belajar mengenai apa saja yang termasuk komponen dalam laporan laba rugi. Selain itu, kita juga akan mengetahui kasus laba rugi dalam suatu bisnis. Yuk, kita belajar bersama. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum, saya Asyiknur yang akan menemani kalian belajar. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum nih, apa itu laporan laba rugi? Kalau belum, yuk kita bahas bersama. Laporan laba rugi merupakan sebuah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun atau 1 kuartal. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan serta memungkinkan manajemen dan investor guna menilai kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Apakah kalian tahu ada berapa macam jenis laporan laba rugi? Laporan laba rugi ada 2 macam, yaitu single step dan multiple step. Ada yang tahu apa itu single step dan multiple step? Yuk mari kita bahas bersama. Laporan laba rugi single step biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendapatan, biaya, dan laba bersih. Bagian pendapatan mencakup semua sumber pendapatan yang diterima oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, seperti penjualan produk atau jasa, bunga, dan dividen. Kemudian, bagian biaya mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, seperti biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya bunga setelah mengurangi total biaya dari total pendapatan. Maka diperoleh laba bersih. Laba bersih adalah jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, setelah semua biaya dan pengeluaran telah dikurangi. Laba bersih dapat digunakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, membayar hutang, memperluas bisnis, atau untuk tujuan lainnya. Laporan laba rugi multiple step adalah salah satu bentuk laporan laba rugi yang lebih rinci dan terperinci. Laporan ini memisahkan antara jenis pendapatan dan biaya tertentu menjadi beberapa kategori, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih detail mengenai kinerja keuangan perusahaan. Dalam laporan ini, pendapatan dihitung dalam beberapa kategori seperti penjualan kotor, potongan penjualan, dan penjualan bersih. Sedangkan biaya dibagi menjadi beberapa kategori, seperti biaya pokok penjualan, biaya operasional, pendapatan bunga, dan biaya pajak. Setelah itu, semua kategori biaya dijumlahkan dan dikurangi dari pendapatan bersih untuk menghitung laba bersih. Perbedaan antara keduanya adalah metode single step, langsung menginput saldo pendapatan dan beban tanpa melihat jenisnya, sedangkan metode multiple step membedakan saldo akun pendapatan dan beban menjadi operasional dan non-operasional. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Arum Sulistianingsih. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh kasus laporan laba rugi. Mari kita simak pemaparannya. Ini merupakan contoh dari laporan laba rugi single step, dan ini adalah contoh laporan laba rugi multiple step. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Kamu akhiri sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.